Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, yakni akan menjelaskan mengenai tugas besar mata kuliah Internet of Things. Pada kesempatan kali ini, tema yang kami demonstrasikan mengenai absensi kartu karyawan menggunakan sensor RFID. Coba bisa dilihat blueprintnya. Nah, di sini blueprintnya diantaranya itu terdapat sensor RFID beserta ESP32 yang dimana uh, port 3v3 terhubung pada RFID yang dimana 3v3 ini mengandung muatan positif beserta GND yang mengandung muatan negatif yang dimana saling terkonfigurasi antara lampu LED, sensor LED menuju ESP32 maupun sensor RFID dan juga button atau tombol untuk mengaktifkan sensor yang dimana terhubung pada RFID beserta sensor RFID juga. Sensor RFID beserta ESP32. Berikutnya yakni perangkat-perangkat yang terlibat ataupun perangkat-perangkat yang dimaksud ataupun secara nyatanya yakni bisa dijelaskan oleh saudara Reski. Oke, di sini saya akan menjelaskan perangkatnya pada di bagian sini ya, perangkat kerasnya, yaitu ada tambah juga kartu untuk scan RFID-nya. Ada 3 di sini. Kita mungkin akan coba 1 atau 2 contohnya untuk praktekkan. Di sini kita udah menyambungkan semua kabelnya. Karena slotnya tidak terlalu muat, jadi saya akan menambahkan juga breadboard ya di sini. Terus mungkin kita langsung saja untuk jalankan atau demokan saja aplikasinya. Di sini jangan lupa juga kalian bikin codingan Arduino-nya untuk menjalankan RFID dan juga SP32, button juga, dan LED ya. Terus untuk library RFID, karena di sini menggunakan versi RC522, kalian menggunakan library MFRC 522 ya. Kalian bisa cari dengan di library sini ya. Terus di sini jangan lupa kalian samakan LED pin menggunakan yang ada di perangkat SP32-nya, yaitu misalkan di sini kita LED pinnya menggunakan D14. Kalian ketikkan untuk 14. Jangan lupa di sini kita menggunakan karena database-nya menggunakan SQL atau Exam, wajib kalian menggunakan WiFi ya. Di sini sudah connect. Terus untuk hostnya kalian gunakan IPv4 pada komputer Anda ya. Terus kalian isi, di sini juga diisi, samakan. Terus ini untuk konekkan pada WPHP-nya, di sini juga sama. Nah, jika sudah semua, kita menuju ke hasil pada pembuatan PHP-nya. Di sini menggunakan natif ya. Terus di sini kan sudah semua konek ke database. Kita lanjut ke di web demo aplikasinya ya di sini. Nah, di sini hasil natif yang sudah dibuat pada PHP ya. Maksudnya menggunakan bahasa PHP. Di sini ada tampilan selamat datang. Terus ada data karyawan. Apa aja sih data karyawan isinya? Nah, sebenarnya data karyawan itu fitur utama kita, yaitu menggunakan sensornya ya. Misalkan kita
tambah data karyawan. Nah, tambah data karyawan otomatis di nomor kartu itu kita tidak bisa ngetik manual ya, karena itu nomor unik. Jadi kita tempelkan kartu kita di sini menggunakan KTP, yaitu tempelkan pada sensor RFID yang ada di sini. Nah, otomatis nomor kartunya terisi sendiri ya. Kalian tidak bisa mengedit. Nah, terus misalkan nama karyawan di sini Halim. Nah, alamatnya itu Cangko. Nah, otomatis ada notifikasi tersimpan. Nah, di sini udah ada tersimpan, kalian bisa edit ataupun hapus. Nah, untuk database juga jangan lupa akan terisi sendiri ya di karyawan. Nah, database sudah koneksi, sudah muncul di sini. Terus kita ke scan kartu aja langsung ya. Mungkin untuk ke riwayat dulu, rekapitulasi efisiensi biar enak. Di sini ada tabel CRUD, nomor, nama, data pribadi, nomor nama, tanggal, dan juga waktu yang kita RFID akan scan. Misalkan di sini ada jam masuk, jam istirahat, jam kembali, dan jam pulang. Nanti untuk jam masuk itu kalian akan muncul jam real time pada kota kita ya. Karena menggunakan Bootstrap juga, terus tanggal juga otomatis. Terus langsung kita ke scan kartu ya, kita simulasikan demonya. Karena kita menggunakan kartu atau karyawan Halim, kita di sini akan coba ya. Di sini kita kan absen pulang, kita coba ganti modenya menggunakan klik button yang sudah kita sambungkan pada RFID-nya. Kita ganti masuk. Nah, misalnya kita klik button, otomatis si LED ini akan menyala ya, menyala ataupun notif ya. Absennya otomatis mengganti ke masuk. Kita coba ini tempelkan pada sensor RFID. Nah, di sini RFID sudah berhasil masuk. Terus kita coba kita cek riwayatnya di sini. Nah, otomatis muncul ya tanggalnya, jamnya, dan namanya juga ya. Nah, misalkan di sini kan jam istirahat masih kosong, jam kembali ataupun jam pulang. Di sini kita bisa ganti ubah juga modenya dengan klik button lagi ya. Di sini kan sudah masuk. Coba kita ganti lagi. Tunggu sebentar ya. Coba dulu kita konekkan sini. Tunggu sebentar, connection failed. Ya, mungkin jadi intinya pada scan kartu ini fungsinya hampir sama ya. Untuk jam istirahat ataupun jam kembali dan jam pulang itu isinya hampir sama seperti jam masuk. Yang penting kita pada tempelkan kartu jam istirahat, kita jamnya itu otomatis mengikuti ya. Misalkan jam 3 kita tempelkan kartunya, otomatis jam 3 akan muncul di jam istirahat itu. Untuk jam kembali juga sama dan jam pulang juga. Jadi mungkin itu saja ya demo dari aplikasi absen karyawan di sini. Mungkin masih banyak kekurangan, kurangnya mohon maaf. Jadi presentasi ini akan dilanjutkan penutup oleh Abdul Halim. Sok. Jadi intinya di sini adalah tata cara atau demonstrasi bagaimana cara kita untuk menjalankan sebuah
alat atau perangkat yang dimana tujuannya untuk melakukan absensi karyawan, yang dimana pertama siapkan dulu bahan-bahannya ataupun peralatannya, yang kedua yaitu ketahui blueprint, selanjutnya itu adalah pembuatan program bagi SP32 sensor dan lain-lain, selanjutnya yakni pembuatan UI ataupun tadi websitenya menggunakan native dan lain-lain, kemudian database-nya juga kita masukkan yakni berisikan data karyawan, data kartu dan lain-lain sebagainya. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan, sekurang-kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.